Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan menjelaskan sebuah ayat dari surat An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya tidaklah manusia memperoleh kecuali apa yang ia usahakan. Ayat ini sering menjadi ikhtilaf di kalangan umat Islam terkait sampai dan tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Maka dari itu saya akan mencoba menjelaskan melalui pendekatan ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Karena Al-Quran berbahasa Arab, maka salah satu untuk memahaminya itu harus menggunakan pendekatan ilmu-ilmu bahasa Arab. Di antaranya adalah ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke pembahasan berikutnya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini adalah lanjutan daripada ayat sebelumnya, yaitu am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Atau apakah belum diberitakan dengan apa yang terdapat dalam suhufnya Nabi Musa. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan suhufnya Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Alla taziru waziratu wizra ukhra, yang isinya bahwasanya orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang kedua, dan bahwasanya tidaklah manusia mendapatkan, memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama melalui pendekatan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wawnya adalah huruf ataf. An ma'tuf ala annal muqaffafah. An adalah harfu taukid, menasabkan isim dan merupakan khobar. Isimnya yaitu masa'a, khobarnya lil insan. Jadi bentuk khobar muqaddam mubtada muakhar. An asalnya adalah anna, kemudian ditakhfif menjadi an, seperti kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Asalnya asyhadu anna la ilaha illallah, kemudian ditakhfif menjadi asyhadu alla ilaha illallah. Ini maktub kepada alla taziru waziratu wizra ukhra, ayat sebelumnya. Laisa adalah fi'il madhi nakis, termasuk saudaranya kana, yang merupakan isim menasabkan khobar.
Isimnya adalah masa'a, khobarnya lil insan. Jadi khobar muqaddam, mubtada muakhar. Lil insan, lamnya harfu jar, insani majrur. Alamat jarnya kasratun zahiratun, yaitu kasroh. Illa harfu hasr atau huruf istisna. Ma sa'a, ma adalah masdariyah, sa'a fi'il madhi, fa'ilnya mustatirun, atau al-masdarul muawwal mimma, wal fi'lu fi mahalir raf'i ismi laisa. Jadi dalam keadaan rofa isimnya laisa. Inilah ilmu nahunya secara. Berikutnya kita akan bahas melalui ilmu balaghah. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini bentuk kalam khobari. Kalam itu terbagi dua. Yang pertama kalam khobar. Yang kedua kalam insya. Kalam khobar terbagi tiga. Yang pertama khobar ibtidai, yang kedua khobar tolabi, dan yang ketiga khobar inkari. Ayat ini masuk ke dalam kategori khobar tolabi dengan ditandai an, yaitu harfu taukid, taukidnya satu, bahwasanya manusia itu akan dituntut amal perbuatannya nanti di akhirat. Yang kedua, kalimat ini mengandung qasr dengan ditandai laisa nafi dan illa, yaitu istisna. Bahasa kitanya yaitu hanya, seperti kalimat la ilaha illallah, itu bentuk qasr. Tidak ada Tuhan selain Allah, atau Tuhan hanyalah Allah. Lil insani, lamnya adalah lil istihqaq atau lil intifa, yaitu manusia memperoleh hak atau manfaat. Masa'a syai'un ma fa'alal insan, sesuatu yang dilakukan oleh manusia, minal qalbi, mulai dari hati, ilal jawari, sampai ke anggota tubuh. Adapun amalan hati, amalul qalbi, yakni an-niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, dan di dalam hati itu ada yang disebut dengan iman. Maka orang yang beriman itu adalah dasar daripada perbuatan. Karena semua amal soleh, sebanyak apapun, jika tidak ada iman di dalam hatinya, maka amalnya tidak diterima. Maka amalan yang paling pokok secara batin yaitu amalan hati, yaitu iman. Maka di dalam hati itu bisa mengandung keimanan, bisa mengandung kekufuran, bisa mengandung kesyirikan. Maka orang yang meninggal dalam keadaan beriman, meskipun belum beramal secara anggota tubuh, maka dia akan mendapatkan manfaat daripada imannya itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal sebesar dzarrah, sebesar atom yang tak bisa dilihat oleh mata, yaitu yang terdapat di dalam hati, berupa kebaikan, maka dia akan melihat kebaikannya itu. Begitupun sebaliknya, fa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Maka orang yang beriman ketika meninggal, dia akan mendapatkan manfaat dari imannya itu. Dan orang yang beriman itu akan satu sinyal dengan orang yang beriman. Ketika ada orang yang masih hidup mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dalam keadaan beriman, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang beriman itu yang sudah meninggal. Tetapi jika orang yang meninggalnya itu dalam keadaan kufur atau syirik, maka sebanyak apapun amalan yang dikirimkan dari orang yang masih hidup itu tidak akan mendapatkan nilai manfaat bagi orang yang di dalam hatinya ada kekufuran. Maka orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan manfaatnya baik di alam kubur maupun di akhirat nanti. Maka ayat selanjutnya, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidaklah harta dan anak-anak itu bermanfaat nanti di akhirat. Illa man atallaha, kecuali orang yang menghadap Allah, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang damai, hati dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.